Shalom Gapers, long time no see. Udah lama nih ke Gaps nggak tayang. Pasti kalian udah kangen banget kan sama gua. Nggak deng sama ke Gapsnya kan. Buat para Gapers yang baru pertama kali dengar ke Gaps itu adalah kegiatan penyampaian kabar baik untuk Gapers semuanya. Nah, untuk ke Gaps kita yang sekarang itu udah masuk ke episode 2. Nah, gue mau spill sedikit nih yang kepo tentang episode yang pertama. Ke Gaps itu episode pertamanya ngomongin tentang 3 Sri Kandi. Untuk lebih lengkapnya Gapers bisa langsung cek di YouTube kita. Oke, kalian harus tahu dulu nih, di sini gue sebagai host unknown dan sebutan untuk bintang tamu kita yaitu bro atau sis unknown. Nah, di episode 2 ini tema yang kita angkat adalah kerja buat Tuhan. Saat ini kita udah punya narasumber yang bakalan sharing sama kita semua tentang pengalaman dia bekerja bersama Tuhan. Nah, gak pakai lama lagi, langsung aja kita sambut narasumber kita, Sis Anang. Hai Sis, apa kabarnya hari ini? Hai, kabar hari ini luar biasa baik. Gimana nih kabar lu juga? Puji Tuhan, gue baik. Gimana tadi di jalan? Aman kan? Aman. Kebetulan masih inget sih jalan ke sini. Wah, puji Tuhan ya, masih inget banget ya jalan ke sini. Puji Tuhan. Nah, Sis, sekarang kan tema ke Gaps itu kerja buat Tuhan. Menurut Sis sendiri, kerja buat Tuhan tuh apa sih? Menurut gua, kerja buat Tuhan itu kalau disingkat ya, disimpelin itu kayak pelayanan. Nah, pelayanannya tuh mungkin kita mengenal pelayanan tuh hanya di gereja aja ya. Tapi kalau menurut versi gua, pelayanannya tuh nggak hanya di gereja, tapi bisa di tempat lain juga. Kita bisa pelayanan. Benar sih, pelayanan gak cuma di gereja aja. Tapi pelayanannya yang Sis lakuin tuh kayak gimana ya? Kayak gimana? Oke, aku cerita aja dulu ya sedikit. Jadi dari kecil nih sudah sekitar 20 tahunan lah aku hidup ya. Terlahir sebagai seorang Kristen dari keluarga yang cukup aktif dalam pelayanan. Dari kecil juga aku diajarin untuk pergi ke sekolah minggu, untuk selalu mendengarkan firman Tuhan dan lain-lain. Termasuk aku juga ikut-ikut pelayanan dari sekolah minggu, entah itu mengikuti paduan suara atau mengikuti tarian dan lain-lain. Nah, seiring berjalannya waktu, semakin dewasa, aku juga tetap berpelayanan, tapi ketika sudah dewasa kan kita jadi lebih tahu ya, lebih tahu orang itu kayak gimana sifatnya. Kita banyak ketemu sama orang-orang yang berbeda-beda di dalam kita pelayanan. Jadi dapat banyak pelajaran juga dari pelayanan. Dan kalau ditanya tadi pelayanannya aku lakuin tuh kayak gimana sih? Sejauh ini masih ikut-ikut melayani, menjadi paduan suara, menjadi pembicara juga kadang di tempat-tempat lain. Yang tadi aku bilang pelayanan tuh bisa di mana aja. Jadi di mana ajanya ini juga kita harus tetap menunjukkan kasih Kristus itu ya. Wow. Karena fokus dari pelayanan ini kan kita kerja buat Tuhan. Jadi dimanapun kita melayani, fokus kita untuk Tuhan dan kita melayani orang-orang yang ada untuk pastinya kemuliaan nama Tuhan. Ternyata udah lama banget ya ikut pelayanan dari kecil. Wah, keren banget sih. Gue sendiri aja enggak ya. Aduh. Belum, enggak dari kecil gitu. Tapi kerja buat Tuhan itu pasti banyak tantangannya kan. Bagi lu sendiri, tantangan apa sih yang paling berat yang lu hadapi nih selama pelayanan? Bisa lah di-sharing-sharing lah buat kita. Oke, ini pertanyaannya menarik banget nih ya. Jadi ya selama berpelayanan pasti akan ada masa-masa di mana kita sedih, senang, kecewa dan lain-lain. Tapi itu wajar. Kita juga pasti dalam pelayanan akan menemui masa-masa sulit juga. Nah, yang tadi aku bilang, di dalam pelayanan kan kita bertemu banyak orang dengan berbagai karakter, berbagai sifat, dan lain-lain. Sekarang ini kan kita nih sebagai pemuda ya masih jauh lah umurnya sama om tante kita, sama orang tua kita lah, jauh umurnya. Nah, aku pernah tuh sekali adalah pelayanan di suatu tempat
Terus di situ aku kayak menyampaikan pendapat aku pribadi. Tapi tentu saja itu nggak hanya pendapat pribadi saja, itu aku udah searching juga, udah cari-cari sumbernya. Jadi aku tidak asal aja gitu untuk menyampaikan. Udah riset ya sebelumnya. Iya, udah riset. Kan harus kayak gitu kan. Iya betul. Nah, tapi ketika aku sudah menyampaikan pendapat aku, ya karena banyak berbagai sifat orang, ya ada yang setuju, ada yang kurang setuju. Tapi satu yang aku ingat adalah pokoknya seseorang yang sudah ya umurnya jauh lah sama aku, dia bilang kayak, kamu masih anak kemarin sore udah kayak sok-sokan gitu loh, mau kasih tahu orang-orang tua yang udah lama nih, lebih lama pelayanannya daripada kamu udahlah nggak usah apa sih ikut campur, udahlah kayak gitu-gitu. Itu membuat aku kayak, oh, gue sebagai anak muda kayaknya nggak diterima deh di sini, kayaknya mereka masih apa namanya, melanggengkan bahwa ya udah yang tua yang selalu benar gitu loh, dan anak muda ya udah lu diem aja gitu. Oh gitu. Berarti agak tertekan juga ya mungkin Iya, saya. pasti tertekan. Aku juga waktu itu pas kejadian itu sepulang dari kegiatan itu ya, aku di rumah juga nangis sih mikirin itu, bergumul sama Tuhan kayak, Tuhan kok kayak gini banget sih pelayanannya gitu. Tapi semakin lama, semakin aku banyak ketemu sama orang dan lain-lain, disitulah aku belajar dari pengalaman bahwa oh iya ternyata tidak semua orang bisa menerima kita dengan baik. Tidak semua orang menerima pendapat kita dengan baik. Pasti akan ada perbedaan pendapat, perbedaan saran dan lain-lain. Tapi ya disitulah tantangannya ketika kita bekerja buat Tuhan. Nah, tapi kan ketika kita sungguh-sungguh untuk bekerja buat Tuhan, yang aku rasain ya, Tuhan selalu menolong kita meskipun ya kita nangis-nangis, kita dijatuhkan, kita kecewa, tapi Tuhan selalu ada buat kita. Sampai sekarang pun kan yang tadi aku bilang, aku masih pelayanan. Mungkin kalau misalkan di masa muda kita nih, yang masih pengen main terus, masih pengen nongkrong, aku punya pilihan untuk meninggalkan pelayanan ini ketika aku merasa tersakiti, merasa kecewa sih sebagai anak muda, iya nggak? Iya bener banget sih, kayak nggak semua orang lah bisa melakukan itu. Iya, tapi ya itu pertolongan Tuhan yang membantu aku bisa sampai sekarang masih tetap pelayanan, dan semoga ya kita semua nih termasuk lu juga kedepannya kita masih tetap terus melayani dalam kondisi apapun. Amin ya, semoga terus melayani. Tapi pasti di dalam keterpurukan itu melakukan sesuatu kan sampai Tuhan bekerja buat lu jadi bisa pelayanan lagi. Kira-kira lu ngelakuin apa gitu selain berdoa? Mungkin ngeyakinin diri. Apa sih motivasi lu buat oh ya udah nih, tapi gue harus tetap terus pelayanan nih apapun yang terjadi. Itu motivasi lu sendiri tuh apa ya? Oke. Pastinya kan yang pertama kan tadi kan dibantu dengan doa. Ngomong terus nih sama Tuhan nih kayak gimana nih, dikasih petunjuk dan lain-lain. Untuk motivasi sendiri ya balik lagi, kalau misalkan ini kita baru selesai Paskah nih ya, Iya. ya kan, itu Paskah kan kita selalu identik dengan memperingati sengsaranya Tuhan Yesus, kematiannya Tuhan Yesus. Nah dari Paskah sebelumnya juga, ketika gue memperingati Paskah ini, di situ tuh ditunjukin kayak, ya ampun Tuhan segini besar pengorbanan lu, terus kayak gue yang baru ya mungkin ya elah seujung kuku kali ya problemnya Iya, gitu, benar. udah mau nyerah gitu loh. Jadi balik lagi ingetnya ya ke pengorbanannya Tuhan Yesus, karena kita melakukan pelayanan untuk Tuhan gitu. Berarti motivasi tersendirinya juga pengorbanan Tuhan Yesus ya. Iya, Kayak pasti. membandingkan gak sih pengorbanan Tuhan buat kita dan kita buat Tuhan. Pasti juga banyak tantangan, banyak pengorbanan juga. Iya. Tapi satu pertanyaan nih. Menurut lu susah gak sih gitu? Berat gak sih tuh buat pelayanan gitu? Kayak di luar tantangan tapi dalam diri kayak berat. Apalagi tadi lu sempat nyinggung kalau kita masih muda, kita masih suka main, masih ngelakuin aktivitas yang lain, kayak pasti kan ada lah temen ngajak nongkrong lah, ngajak pergi, tapi kan harus pelayanan nih. Berat gak sih buat lu dan gimana sih tipsnya gitu buat tetap
pelayanan dan nggak ngeliat orang di luar sana buat ngikutin hal yang agak duniawi lah bisa dibilang. Gimana tuh? Oke, gue juga pernah ada di posisi itu ya. Tadi ada dihadapkan pilihan nongkrong atau pelayanan gitu kan, atau dihadapkan pilihan harus menyingkirkan kemalasan atau kita tetap pelayanan gitu kan. Aku juga pernah ada di posisi ya udahlah, gue capek gitu loh. Kayaknya gue udah sering di pelayanan, ya udahlah istirahat dulu gitu sehari. Tapi pernah tuh aku kayak gitu, seterus-terusnya jadi kayaknya ini nggak bener deh, karena jadinya tuh rasa malasnya tuh muncul terus gitu loh. Cabut pelayanan jadi cabut terus, atau dulu banget pas sekolah minggu cabut sekolah minggu gitu loh. Nagih sih memang. Nagih kan, bener kan, apalagi hal-hal duniawi nih. Wah, apalagi diajak main, udahlah. Jadi lupa waktu kan. Karena yang dipikirin ya senangnya aja. Gue kalau main tuh seneng, kalau pelayanan ya ada tadi banyak tantangannya agak gitu. males ya, apalagi tantangannya berat gitu. Iya, ya itu menurut aku itu proses ya, itu proses pendewasaan. Aku bilangnya proses pendewasaan iman lah ya. Karena pasti semua orang akan melewati fase-fase itu. Kalau tipsnya ya dari diri sendiri, dari dalam diri sendiri, niatnya harus semua diawali dengan niat. Iya, jadi bener. Kalau misalkan udah niat kan pasti semuanya itu akan dijalanin. Mau semalas apapun itu pasti akan, ya udah, pokoknya gue tetap mau pelayanan, ya udah jalan jadinya. Iya, niat, fokus juga ya. Kayak fokusnya mau yang kemana nih, walaupun berat gitu. Bener, fokusnya. Bisa lah nanti kalau habis pelayanan baru nongkrongnya ya, bisa dikesampingkan, bisa barengan. Iya, tapi semakin lama nih, semakin dewasa, nongkrong itu juga kadang ketika habis pelayanan ya udahlah gue lebih memilih untuk istirahat gitu loh. Iya sih benar. Capek kadang kan? Nongkrong terus juga capek gitu. Kayak sekarang nongkrong kayak udah nggak ada apa-apanya lagi, kayak ya kadang sih kita bisa sama teman sharing pengalaman hidup, tapi kalau keseringan juga udah nggak tahu lagi nih mau ngomongin apa. Lagi pula di pelayanan juga ada teman-teman lah gitu. Bisa lah pulang pelayanan kita main. Benar sih. Ternyata kerja buat Tuhan itu banyak cobaannya ya sis. Iya, banyak banget. Sebagai seorang manusia pasti kita akan dihadapi dengan pilihan yang terus maju mundur kayak tadi nongkrong atau pelayanan. Apalagi itu sebagai anak muda ya. Bener banget. Kalau kita benar-benar kerja buat Tuhan, pasti kita akan milih untuk terus maju untuk melayani sih, meskipun banyak cobaannya kan sis. Benar. Oke. Oh iya, sebelumnya gue mau ngucapin banyak terima kasih untuk sis Anaun yang udah ngeluangin waktunya untuk sharing sama gue dan Gapers semua. Sama-sama ya. Oke, semoga semua kita terberkati dari kesaksian yang udah dibagiin sama sis Anaun ya Gapers. Nah, gak kerasa kita udah sampai di penghujung acara kita nih. Sebelum kita sudahi ke Gaps kita di episode kali ini, gue ada pantun buat Gapers semua. Malam minggu makan ketan. Cakep. Makanya sambil nonton orkes. Cakep. Yuk Gapers jaga kesehatan dan selalu patuhi prokes. See you Gapers di next episode ke Gaps. Ciao.